Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andranto Brutu. Saya dari kelas E, program S1 Pariwisata. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah HRM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tes dan seleksi karyawan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan wawancara kandidat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tes wawancara. Mengapa perlu mengadakan tes wawancara? Seleksi wawancara adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan dari suatu perusahaan maupun organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Tujuan seleksi karyawan: pertama, untuk mendapatkan dan mencocokkan secara benar dengan pekerjaan untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam job description. Dan yang kedua, untuk membantu perusahaan maupun organisasi untuk mengambil keputusan tentang individu yang dimiliki oleh para pelamar pekerja. Yang ketiga, mengurangi tingkat absensi turnover karyawan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan oleh perusahaan maupun organisasi dapat memberikan keputusan yang tepat untuk bergabung di suatu perusahaan maupun organisasi. Kriteria dan teknik seleksi. Perusahaan tentu akan menerapkan para pelamar untuk mencari para kandidat yang memiliki kualifikasi yang bagus. Yang pertama, dari pendidikan formal. Yang kedua, dari pengalaman yang dimiliki oleh para pelamar ataupun para pelamar pekerjaan. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri yang fisik yang kuat, yang baik, dan yang sehat. Dan yang keempat, memiliki ciri-ciri pribadi dan jenis kepribadian yang baik. Dan kelima, reliabilitas dan validitas kriteria seleksi. Beberapa teknik seleksi. Yang pertama pastinya melakukan interview. Ada yang namanya tes fisiologi, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pusat pelatihan, biodata, referensi, grafologi, atau ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan. Dan yang ke-8 tes kesehatan. Yang ke-9 ada wawancara akhir atasan langsung. Dan yang terakhir memutuskan diterima atau tidak. Proses seleksi. Pertama, pastinya dengan pemeriksaan lamaran yang dikirimkan oleh para pekerja. Dan kedua ada tes seleksi, sehingga dari tes seleksi kita dapat mengetahui dari seluruh calon pekerja. Dan yang ketiga, pastinya melakukan wawancara ataupun seleksi dengan para pekerja ataupun para calon pekerja. Dan keempat, pemeriksaan kesehatan dan keputusan seleksi. Materi yang kedua, mewawancarai kandidat. Wawancara adalah percakapan atau interaksi verbal, umumnya antara dua orang untuk sebuah maksud tertentu. Wawancara kerja atau job interview merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja. Wawancara kerja merupakan bagian dari hampir semua prosedur seleksi. Wawancara dapat menilai pelamar baik dari sifat-sifat maupun kelebihan dari pelamar pekerja. Tujuan wawancara. Pastinya dengan adanya wawancara, kita dapat mengetahui informasi secara langsung dalam mendeskripsikan dengan jelas suatu situasi yang dimiliki oleh para pekerja. Dan yang kedua, data. Pastinya kita akan memperoleh data yang kita dapat dari para calon pekerja. Dan yang terakhir, untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah ataupun penyelidikan. Beberapa isi wawancara. Yang pertama, ada wawancara situasional. Wawancara situasional merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tersebut.
Yang kedua ada wawancara keberlakuan. Wawancara keberlakuan merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata masa lalu. Dan ketiga ada wawancara terkait pekerjaan. Wawancara terkait pekerjaan merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan yang keempat ada wawancara stres. Wawancara di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kasar. Dan teknik ini membantu untuk menyeleksi para pelamar yang hipersensitif dan mereka yang memiliki toleransi tekanan rendah maupun tinggi. Dan selanjutnya ada fungsi wawancara. Pastinya dengan adanya fungsi wawancara kita dapat menghindari kesalahan data atau informasi yang masih tersimpan yang belum jelas. Yang kedua ada mendapatkan data atau informasi yang objektif. Dan ketiga ada memperoleh data atau informasi secara komprehensif, jujur, mendalam dan akurat. Dan terakhir ada data atau informasi dari hasil wawancara adalah pelengkap informasi awal tentang narasumber dan teman. Cara melakukan wawancara, pastinya kita memerlukan tujuan wawancara. Kita memahami tujuan wawancara tersebut, baik dari wawancara calon pekerja maupun dari wawancara narasumber yang lainnya. Yang kedua menentukan narasumber. Dan ketiga itu ada menyusun daftar pertanyaan. Pastinya kita sebelum menginterview para kandidat, kita terlebih dahulu untuk menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan description para pelamar. Dan keempat ada melakukan wawancara. Dan kelima pastinya kita akan mencatat pokok-pokok wawancara. Dan kelima ada mencatat atau menyusun laporan wawancara. Pastinya setelah kita melakukan interview, hasil dari wawancara tersebut. Form wawancara dibagi menjadi dua, ada wawancara yang tidak terstruktur atau non-direktif, yang memiliki arti wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Yang kedua ada wawancara instruktur atau direktif. Wawancara ini memiliki arti wawancara yang dilaksanakan secara terencana, terperinci, dengan pedoman pada daftar yang sudah di list sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.